Tak ada yang menyangka bahwa langit bisa bernafas seperti dada yang sesak. Di hari pertama bulan itu, langit di atas kota-kota besar di dunia tampak seperti melipat dirinya. Awan-awan mengalir ke arah berlawanan, membentuk pusaran diam yang tak menghasilkan angin. Orang-orang menatap ke atas, mengira itu hanya fenomena cuaca. Tapi anak-anak kecil menangis tanpa sebab, binatang ternak menolak makan, dan burung-burung berhenti berkicau sejak fajar. Di desa terpencil maupun pusat kota megapolitan, keanehan itu tak memandang batas. Tapi hanya satu bangsa yang langitnya menjadi sepenuhnya hitam. Bukan gelap malam, melainkan hitam seperti tinta yang menetes dari luka langit itu sendiri. Di negeri itu, Zeril, tanah yang berdiri angkuh di puncak kekuasaan dunia, matahari tidak terbit. Kamera satelit menunjukkan bahwa wilayah mereka tertutupi semacam kabut hitam legam, padat namun tidak memiliki massa yang bisa diukur. Siaran langsung menunjukkan jalan-jalan yang sepi, mobil-mobil terhenti, dan lampu-lampu yang berkedip seperti kehabisan nyawa. Warga dunia yang menyaksikan lewat layar menahan napas. Namun di Zeril sendiri, tak ada yang bisa menyadari sedang ditonton, karena waktu mereka mulai berjalan tidak seperti waktu kita. Mereka tidak tahu bahwa dunia melihat mereka seperti lukisan yang beku. Seorang anak lelaki di kota Nesar, bernama Liras, berdiri di balkon rumahnya. Ia berteriak memanggil ibunya, tapi suara tak keluar dari mulutnya. Ia menepuk-nepuk dadanya, menangis, lalu melihat ke arah langit. Di sana, celah panjang seperti luka terbuka, dari dalamnya keluar cahaya yang bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang menolak dilihat. Ia menunduk, ketakutan, dan mendapati bayangannya sendiri mulai memudar di lantai. Di saat yang sama, seekor kucing yang biasa berkeliaran di kompleks itu mendadak membeku di udara, kakinya tidak lagi menyentuh tanah, seolah waktu menyerah mengalir untuk makhluk kecil itu. Di sisi lain dunia, para ilmuwan kebingungan. Fenomena ini tidak masuk dalam spektrum elektromagnetik, ujar seorang astrofisikawan di ruang konferensi. Ini bukan gerhana, bukan badai matahari, dan bukan ulah manusia. Ini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Para pemimpin dunia mengadakan pertemuan darurat, tapi semua komunikasi dengan Zeril terputus. Duta besar mereka yang berada di luar negeri tiba-tiba pingsan serempak, tanpa sebab medis. Ketika salah satu dari mereka sadar kembali, ia hanya mengucapkan satu kalimat dengan mata membelalak, "Kami telah dikunci dari langit." Malam pertama tanpa waktu pun tiba. Di Zeril, jam-jam berhenti berdetak, tapi tubuh masih bergerak. Orang-orang menyadari mereka tidak bisa merasakan lapar, haus, bahkan lelah. Mereka mencoba tidur tapi mimpi menolak datang. Di pusat kota, gedung-gedung berubah pucat seperti dicuci oleh cahaya asing yang tidak bisa didefinisikan. Orang-orang mulai panik, tapi panik itu terasa sia-sia, karena apapun yang mereka lakukan, tidak menghasilkan akibat. Mereka berbicara, tapi suara tidak menjalar. Mereka memukul, tetapi tak ada gema. Dunia mereka mulai kehilangan sebab dan akibat. Sementara itu, seorang bocah perempuan bernama Mira, di kota tua yang dulu dibangun di atas reruntuhan bangsa-bangsa lain, menemukan bahwa tanah di bawah telapak kakinya mulai pecah menjadi segitiga-segitiga simetris. Bumi seperti sedang retak, tapi bukan karena gempa, melainkan karena kenyataan itu sendiri mulai tak stabil. Ia menatap tanah yang meleleh seperti kaca terkena panas. Di dalamnya, terlihat kilasan wajah-wajah asing yang menatap balik ke arahnya. Ia berteriak, tapi seperti semua yang lain, tidak ada suara. Hanya gema hatinya yang berdetak terlalu keras di dalam sunyi. Dan pada saat itulah, di seluruh dunia, sebuah cahaya melintas di langit. Bukan meteor, bukan satelit, tapi seperti pena api yang menuliskan sesuatu di udara. Kata-kata itu terbaca dalam berbagai bahasa oleh setiap orang yang melihatnya, seakan langsung ke dalam pikiran mereka. Inilah permulaan, bukan bencana, tapi jawaban. Langit telah berbicara, dan dunia terdiam. Langit masih hitam di atas Zeril, namun dunia mulai mengingat siapa mereka.
Negeri itu pernah menjadi simbol peradaban tinggi, teknologi canggih, kekuatan ekonomi yang luar biasa, dan militer yang tak tertandingi. Tapi di balik dinding kaca pencakar langit dan parade diplomatiknya, Zeril menyembunyikan sejarah panjang darah dan debu. Ia adalah negeri yang dibangun di atas reruntuhan bangsa-bangsa yang mereka kuasai. Mereka menamainya pembangunan. Dunia tahu itu penindasan, tapi tak berani bersuara karena uang dan kekuasaan negeri itu bisa membungkam keadilan. Di kota tua Ebron, reruntuhan rumah-rumah yang dulu dihancurkan oleh proyek pemukiman raksasa kini menjadi saksi bisu. Seorang kakek tua, yang tinggal diam-diam di reruntuhan itu, duduk menghadap ke langit hitam. Akhirnya, bisiknya pelan, langit turun tangan. Di masa mudanya, ia melihat tanahnya dirampas, keluarganya diusir, dan bendera asing berkibar di halaman rumahnya. Ia tidak punya kekuatan membalas, hanya bisa menyaksikan bagaimana bangsa ini merampas dengan senyum di wajah dan senjata di tangan. Pemimpin Zeril, seorang pria keras bernama Eliron, duduk di ruang bawah tanah istana pemerintahan. Komunikasi dengan luar negeri terputus. Jenderalnya melapor bahwa senjata dan drone tak bisa diaktifkan. Bahkan sistem pertahanan rudal yang dulu mereka banggakan kini diam membisu seperti patung mati. Tapi yang lebih menakutkan bagi Eliron adalah suara anaknya sendiri. Bocah itu menatapnya dan berkata dengan nada datar, "Ayah, mengapa langit membenci kita?" Pertanyaan itu menamparnya lebih keras dari ribuan protes internasional yang selama ini ia abaikan. Di masa lalu, saat dunia gemetar oleh kekejaman mereka, Zeril justru semakin congkak. Mereka menginjakkan kaki di tempat suci, membangun tembok pemisah di atas kuburan leluhur bangsa lain, dan menyebutnya peradaban. Mereka mengebom sekolah lalu menyebutnya kesalahan teknis. Mereka membungkam anak-anak dengan peluru karet dan menyebutnya pengamanan wilayah. Namun hari ini, semua senjata mereka menjadi abu. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka tidak tahu musuh mereka ada di mana karena musuh mereka bukan bangsa lain, tapi langit itu sendiri. Dari ruang kendali satelit global, seorang insinyur yang diam-diam simpati pada rakyat tertindas memperhatikan layar dengan mulut terbuka. Dia melihat bahwa wilayah Zeril tampak seperti dihapus dari peta energi bumi. Tidak ada panas tubuh manusia, tidak ada gelombang komunikasi, tidak ada detak. Tapi anehnya, kota-kota mereka masih berdiri. Bangunan tetap utuh, tapi seolah jiwanya telah ditarik keluar. Dunia mulai berbisik dalam ketakutan, apakah ini bentuk baru dari kematian? Sementara itu, di desa terpencil dekat perbatasan, seorang pemuda bernama Ayub terbangun dari sujud malamnya dengan tubuh gemetar. Ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah kunci raksasa turun dari langit, berkilau seperti bintang, lalu ditanamkan ke tanah Zeril oleh tangan yang tidak bisa ia lihat. Dan dari retakan tanah, terdengar bisikan ribuan jiwa, kebenaran telah ditimbang. Neraca telah miring. Ayub menangis dalam sunyi, karena ia tahu, azab ini bukan puncak. Ini hanya awal. Langit tidak menghapus bangsa Zeril karena kuat, tapi karena keras kepala. Mereka diberi waktu, diperingatkan lewat sejarah, disindir lewat suara-suara langit yang kecil. Tapi mereka menertawakan tanda-tanda. Kini, tak ada lagi perundingan, tak ada lagi veto, tak ada lagi propaganda. Kini, Zeril berhadapan langsung dengan yang selama ini mereka tantang, dan yang tidak pernah bisa mereka kalahkan, kehendak langit yang tak bisa ditawar. Angin di desa Ayub tidak lagi bergerak seperti biasa. Ia membawa bisikan yang terasa seperti suara air mata. Udara yang biasanya hangat di lereng-lereng berbatu itu kini mengandung rasa asing, seperti debu sejarah yang lama terkubur kini beterbangan. Ayub, pemuda yatim yang sejak kecil tumbuh dalam pelarian dan pengungsian, tidak tahu bagaimana menjelaskan perubahan ini. Tapi hatinya tahu, sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tak lagi berada di ranah manusia. Dan langit telah memilihnya untuk menjadi saksi, mungkin juga utusan.
Ayub sudah 3 malam berturut-turut bermimpi hal yang sama, sebuah padang yang tak dikenal, langit yang membelah, dan makhluk cahaya bersayap 7 turun dengan wajah yang tidak bisa diingat, namun menyisakan ketakutan dan haru dalam dada. Dalam mimpi itu, ia ditunjukkan kota Zeril yang kosong, tapi bergema dengan jeritan tak terdengar. Di puncaknya, makhluk itu menunjukkan kunci emas yang tergantung di udara dan bersuara. Jika umat manusia tak mendengarkan para nabi, maka mereka akan mendengarkan senyapnya bumi. Pergilah, ceritakan. Ini seruan terakhir sebelum asap menjadi tak bisa ditarik kembali. Pada pagi keempat, Ayub mengemasi 1 tas kecil dan turun ke desa. Ia mendatangi masjid yang sudah tua, tempat yang biasa dipakai untuk berlindung saat serangan udara dulu masih menghantui. Ia berdiri di depan puluhan orang, sebagian tua renta, sebagian anak-anak, dan sebagian laki-laki muda yang kehilangan semangat. Dengan suara gemetar namun penuh, ia berkata, "Aku tak minta kalian percaya padaku. Tapi aku telah melihat sesuatu. Langit telah mengirimkan pesan. Dan kita bukan lagi di zaman biasa. Ini bukan soal bangsa, bukan soal perang. Ini soal bumi yang lelah." Orang-orang memandang Ayub dengan wajah penuh luka masa lalu. Beberapa meneteskan air mata, entah karena takut, atau karena mereka tahu kata-katanya terlalu sesuai dengan apa yang mereka rasakan akhir-akhir ini. Burung-burung yang tidak lagi pulang ke sarangnya. Bayi-bayi yang tidak menangis di malam hari. Hujan yang jatuh, tapi tidak membasahi tanah. Seorang lelaki tua mendekat dan menggenggam bahu Ayub. "Jika engkau benar, maka engkau membawa tugas berat. Karena manusia selalu tertawa dulu, sebelum gempa datang." Sementara itu, di wilayah Zeril, suara mulai kembali, bukan dari manusia, tapi dari bawah tanah. Suara-suara seperti bisikan doa yang diputar mundur, mengalir dari sela-sela retakan bumi, merambat hingga ke kamar tidur pemimpin mereka, Eliron. Ia tak bisa tidur. Di dinding istananya, muncul tulisan yang bukan tinta, tapi cahaya. "Kaum sebelum kalian pernah meminta bukti, lalu dikubur bersama bukti itu." Eliron menatap cermin dan mendapati pantulan wajahnya tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada musuh, tapi pada waktu itu sendiri, karena detiknya tidak lagi berpihak padanya. Keesokan harinya, Ayub mulai menulis. Ia menulis dengan tangan yang gemetar surat-surat peringatan. Ia kirim ke siapa saja, ke pemimpin agama, ke wartawan, bahkan ke negara-negara yang dahulu diam atas kezaliman. Ia tahu, sebagian besar akan membuangnya. Tapi itu bukan urusannya. Ia hanya ingin agar tak ada yang bisa berkata nanti, "Kami tak tahu." Tak ada yang memperingatkan kami. Surat-surat itu dikirim dengan harapan, tapi juga sebagai saksi, bahwa sebelum langit menurunkan palu, bumi telah bersuara melalui 1 anak manusia. Dan saat malam jatuh kembali ke bumi, Ayub mendongak ke langit. Tak ada bintang, hanya hitam yang dalam. Tapi dari dalam dadanya, ia tahu, ia telah menyalakan 1 lilin kecil di tengah malam yang luas. Dan terkadang, 1 cahaya cukup untuk menunjukkan jalan, atau mengungkap bayangan paling mengerikan yang selama ini disembunyikan oleh siang. Di jantung kota Zeril, sebuah jam besar berdiri di alun-alun yang dulunya menjadi pusat perayaan nasional. Jarum jam itu berhenti tepat pukul 3.17, waktu yang kemudian akan menjadi simbol azab bagi seluruh bangsa. Anehnya, bukan hanya jam itu yang berhenti. Semua arloji, ponsel, dan perangkat elektronik di negeri itu membeku pada detik yang sama. Bahkan detak jantung para pasien di rumah sakit yang tercatat pada monitor berhenti. Namun tubuh mereka tidak mati. Mereka tetap hidup, tetap bernafas, tapi terjebak dalam semacam ketidakberanjakan waktu yang membuat dunia menjadi seperti lukisan muram yang menolak berubah. Eliron berdiri di balkon istananya, memandangi langit yang masih hitam sempurna. "Apakah ini kutukan?" gumamnya, hampir seperti seorang anak kecil yang ketakutan. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, dan semua penasihatnya telah kehabisan teori. Mereka mencoba membakar api,
tapi api tidak menjalar. Mereka mencoba merekam suara, tapi hasil rekaman hanyalah sunyi. Yang membuat mereka benar-benar takut adalah satu hal, tidak ada yang bisa mati. Orang yang tertabrak mobil tidak berdarah. Orang yang melompat dari atap, jatuh tanpa luka. Waktu telah dikunci, bersama seluruh akibat. Sementara itu, di ruang bawah tanah gedung pusat intelijen Zerial, seorang teknisi muda menemukan rekaman aneh dari kamera pemantau. Ia memutar ulang CCTV dari pukul 3.17, dan pada detik terakhir sebelum waktu berhenti, tampak satu sosok berdiri di tengah jalan utama. Wajahnya tidak bisa dikenali, tapi tubuhnya bersinar samar, seperti dipeluk oleh cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Sosok itu menengadah, lalu seketika seluruh kota menjadi diam. Sang teknisi gemetar, mematikan layar dan berlari keluar ruangan. Tapi saat ia tiba di koridor, ia melihat dirinya sendiri masih duduk di ruang tadi, menatap layar. Tubuhnya kaku, namun nyata. Ia menjerit, dan jeritannya tidak bersuara. Di desa Ayub, kabar aneh mulai menyebar. Para petani melihat bintang jatuh yang tidak jatuh, melainkan menggantung di langit seperti digantung oleh tali tak terlihat. Seekor unta berhenti di tengah jalan, lalu tidak bergerak selama 2 hari penuh. Orang-orang yang biasa tak percaya kini mulai mendekati Ayub, bertanya padanya dengan gemetar, apa maksud semua ini? Ayub hanya menjawab dengan lirih, ini bukan hanya hukuman. Ini peringatan bagi seluruh bumi, bahwa kebenaran tak selamanya bisa ditunda. Di dunia luar, pemerintah negara-negara besar mulai panik. Mereka mengirim drone ke wilayah Zerial, tapi begitu memasuki perbatasan langit hitam itu, sinyalnya lenyap. Bahkan satelit tidak bisa menembusnya. Media dunia yang dulu bungkam kini berebut membuat siaran khusus, negeri yang terkunci waktunya, Zreal dan asap yang tak terduga, atau Tuhan telah menjawab. Tapi tetap saja, mereka lebih senang mencari penjelasan ilmiah daripada bersujud. Hati mereka tetap beku, seperti kota yang kini membeku tanpa waktu. Di perbatasan Zerial, terjadi hal yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Tembok besar mereka yang selama ini memisahkan dengan bangsa lain, mulai retak dari dalam. Bukan karena ledakan, tapi karena tumbuhan, akar-akar hijau yang tumbuh sangat cepat dari bawah tanah, membelah beton baja seperti kertas basah. Dari retakan itu, muncul aroma tanah basah dan suara samar, seperti nyanyian masa lalu. Dan di antara reruntuhan, seekor burung merpati, spesies yang selama ini punah di wilayah itu, muncul dengan bulu putih bersih, lalu terbang menembus langit hitam, dan hilang. Semua orang yang menyaksikannya gemetar, sadar bahwa hukum alam tak lagi tunduk pada nalar manusia. Dan saat malam turun lagi, tepat pada pukul 3.17, Ayub duduk sendiri di atas bukit. Ia menatap ke arah negeri Zerial, yang tak lagi bernyawa, lalu menutup matanya. Ia tak ingin menjadi nabi. Ia hanya ingin hidup damai. Tapi ketika waktu telah dikunci, ketika langit telah berbicara, maka diam bukan lagi pilihan. Ia bersiap, karena dari bisikan mimpinya, ia tahu, waktu akan dibuka kembali, hanya untuk menyelesaikan yang tertunda. Angin subuh menyelinap ke balik jubah Ayub saat ia berdiri di puncak bukit. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seakan setiap helaan napas menelan sejarah dunia yang terlupakan. Ia tak sendiri. Di sekelilingnya mulai berkumpul wajah-wajah yang dulu tak peduli, kini diam-diam mencari petunjuk. Seorang ibu muda menggenggam tangan anaknya, mata mereka menyiratkan harapan yang hancur dan takut yang dibungkam terlalu lama. Mereka menanti Ayub berkata sesuatu, apapun, karena dalam sunyi yang melanda bumi, suaranya terasa seperti satu-satunya gema yang tersisa dari langit. Namun Ayub sendiri sedang bertempur dalam dirinya. Ia bukan nabi, bukan ulama, bukan juru selamat. Ia hanya seorang anak pengungsi yang kehilangan tanah, keluarga, dan masa depan karena perang yang tak pernah ia mulai. Tapi ia tahu, dalam diamnya Zerial, dalam waktu yang membeku, tersimpan sebuah kunci. Sesuatu yang harus ditemukan sebelum dunia ikut terkunci bersamanya.
Ia tidak tahu bentuknya, apakah benda, tempat, atau peristiwa. Tapi ia tahu, jika ia tidak bergerak, sesuatu yang jauh lebih buruk akan bangkit. Malam sebelumnya, Ayub bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak bertemu cahaya, melainkan gelap-gelap yang bergerak. Di dalam mimpi itu, ia berjalan menyusuri koridor batu tua. Di ujungnya ada pintu besi berkarat. Di balik pintu itu terdengar rintihan, tapi juga suara tertawa. Saat ia mendekat, suara yang tertawa berubah menjadi jeritan, dan dari celah pintu, keluar asap hitam yang memutar ulang sejarah penindasan, rumah dihancurkan, bayi direnggut, kitab dibakar, tanah dikubur di bawah tembok. Dan di tengah asap itu, tampak sebuah benda kecil mengambang, kunci bercahaya dengan ukiran bahasa kuno. Ia terbangun dengan keringat dingin dan firasat tajam, kunci itu nyata. Sementara itu, di pusat kota Zeril yang beku, muncul retakan kecil di langit, retakan yang tidak terlihat dengan mata biasa, hanya terekam oleh kamera pengawasan. Dari sana, turun semacam cahaya seperti benang tipis, menimpa satu titik, Museum Nasional Zeril. Bangunan itu menyimpan benda-benda purba hasil jarahan dari tanah-tanah lain. Tapi lebih dari itu, di ruang bawah tanahnya, tersembunyi satu artefak yang tak pernah diumumkan, sebuah potongan dari tabut lama, dengan ukiran yang selama ini gagal diterjemahkan. Mereka menyimpannya, membungkamnya, menjauhkannya dari dunia. Kini, cahaya langit menunjuknya. Pasukan elit Zeril mencoba mendekati bangunan itu, namun langkah mereka dibekukan seperti patung sebelum mencapai pintu. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Liora, merasa sesuatu memanggilnya dari dalam. Ia tak tahu mengapa tubuhnya masih bisa bergerak saat semua lainnya membeku. Ia merogoh saku dan menemukan sebuah liontin warisan neneknya, bertuliskan aksara tua yang sama dengan ukiran di artefak itu. Sesuatu dalam dirinya bergema, warisan darah tak bisa dikubur oleh kebohongan. Dan ia mulai sadar, bangsanya menyimpan sesuatu yang tak semestinya mereka miliki. Di sisi lain perbatasan, Ayub memutuskan pergi. Ia tak bisa menunggu takdir menjemput. Ia harus mencarinya. Bersama beberapa orang yang mempercayainya, ia memulai perjalanan menuju reruntuhan kuno di lembah yang dulunya disebut sebagai gerbang barat laut Yerusalem lama. Di sana, menurut catatan tua yang ia temukan di perpustakaan kecil desa, pernah terkubur sesuatu yang menghubungkan bumi dengan langit. Ia tak tahu apakah itu metafora atau kenyataan. Tapi sekarang, semua mitos terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Di akhir hari itu, saat mereka tiba di depan reruntuhan batu berlumut, awan hitam di langit mulai bergulung. Tidak seperti badai biasa. Awan itu tampak seperti mata yang terbuka perlahan. Dan saat Ayub menjejakkan kaki pertama di ambang gerbang kuno, bumi bergetar ringan, dan suara lama yang menggema di batinnya berkata, kebenaran tidak hanya ditemukan. Ia akan menguji siapa yang mencarinya. Langkah Ayub bergema di sela reruntuhan batu yang kini seperti membisikkan ribuan tahun sejarah yang dikubur dalam diam. Gerbang tua yang mereka temukan di ujung lembah tak seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Ia tidak megah, tidak terawat, bahkan sebagian besar telah tertelan akar pohon dan reruntuhan tanah. Tapi di balik kehancurannya, ada aura yang tidak bisa dijelaskan. Setiap orang yang menginjakkan kaki di sana merasa jantungnya berdetak lebih berat, seolah-olah tanah itu masih menyimpan napas para syuhada dan nabi yang pernah disangkal oleh dunia. Ayub mendekat ke dinding batu berlumut, tangannya gemetar saat menyentuh ukiran yang hampir hilang dimakan waktu. Tapi saat jemarinya menelusuri goresan-goresan itu, muncul cahaya samar seperti bara api yang menyala dari dalam batu. Sebuah pola terbentuk, membentuk tulisan dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari tapi entah kenapa bisa ia pahami, yang mengubur kebenaran, akan dikubur bersamanya. Yang mencari kebenaran dengan tulus, akan dihidupkan oleh cahayanya. Ayub terjatuh berlutut, dadanya sesak, dan air matanya menetes tanpa tahu sebab. Ia tahu, ini bukan tempat biasa. Ini adalah persimpangan antara bumi dan takdir. Tiba-tiba, tanah bergetar.
Tidak keras, tapi dalam. Sebuah retakan muncul di tengah lantai reruntuhan, perlahan membelah tanah hingga terbuka lubang selebar 2 meter. Asap putih keluar dari dalamnya, dan suara seperti desahan panjang memenuhi udara. Ayub dan rombongannya berdiri terpaku saat dari dalam lubang itu muncul sebuah peti kayu tua, diikat rantai besi yang berkarat tapi masih utuh. Peti itu tidak besar, tapi seolah-olah gravitasi dunia berpusat padanya. Mereka semua tahu, ini bukan peti biasa. Ini adalah tabut yang hilang. Tabut yang ditulis dalam banyak kitab, tapi diperebutkan oleh kekuasaan dan akhirnya dilenyapkan dari sejarah. Saat Ayub mendekat, rantai di peti itu mulai terlepas satu persatu, bukan karena disentuh, tapi seolah-olah peti itu mengenalnya. Seperti sudah menunggu ribuan tahun untuk dibuka oleh tangan yang tepat. Dalam sekejap, bayangan-bayangan muncul di udara di sekeliling mereka, gambar-gambar penindasan, perang, anak-anak yang dibunuh, rumah yang diruntuhkan, lalu berubah menjadi wajah-wajah yang menangis, seakan tabut ini tidak hanya menyimpan benda, tapi juga kesaksian umat yang dihancurkan. Mereka semua jatuh bersujud, tak mampu berdiri, karena aura kebenaran yang keluar dari dalam peti itu terlalu menyakitkan, dan terlalu suci. Sementara itu, di Zeril, Liora, satu-satunya yang masih bisa bergerak di kota yang beku, berhasil menembus ruang bawah tanah museum. Di sana, ia menemukan artefak yang selama ini disembunyikan oleh rezimnya, lempengan batu yang ternyata adalah bagian dari peti yang kini dibuka Ayub. Ia menyentuhnya, dan saat itu juga tubuhnya diselimuti cahaya. Ia melihat penglihatan tentang sejarah bangsa mereka yang dipalsukan, tentang janji suci yang diingkari, tentang perjanjian Tuhan yang dikubur di bawah ego dan senjata. Liora menangis karena ia tahu, bangsa mereka bukan hanya bersalah, tapi telah memutarbalikkan wahyu menjadi senjata. Langit mulai retak, secara harfiah. Awan di atas wilayah Zeril terbelah, dan cahaya kemerahan menyeruak keluar seperti fajar yang dibelah paksa. Dunia melihatnya. Satelit dunia menangkap gambar langit Zeril yang tampak, seperti mata raksasa yang menangis darah. Semua stasiun TV menyiarkan fenomena ini. Orang-orang mulai sujud, menangis, sebagian lari, sebagian gila. Tapi satu hal yang pasti, langit telah bersuara. Dan bumi sedang memperdengarkan jawabannya. Ayub membuka peti itu perlahan. Di dalamnya, bukan emas atau permata, tapi hanya satu gulungan naskah tua dan secarik kain berdarah yang mengering. Ia menggenggam naskah itu, lalu menatap ke langit, dan berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Ini bukan akhir. Ini baru awal dari pertanggungjawaban." Dan saat kalimat itu diucapkan, langit memekik seperti teriakan dari ribuan jiwa yang akhirnya mendapat saksi. Azab yang sesungguhnya baru saja membuka matanya. Langit kini benar-benar terbelah. Retakan merah di atas Zeril bukan sekadar gejala alam, ia seperti luka menganga di tubuh langit yang tak mampu lagi menyembunyikan murka Tuhan. Kilatan-kilatan cahaya muncul dari dalamnya, bukan seperti petir biasa, melainkan seperti kilasan sejarah yang diputar paksa, rumah-rumah yang dibuldoser, suara rintihan anak-anak, teriakan ibu-ibu yang tubuhnya digilas tank. Suara-suara itu tak hanya terdengar di Zeril. Dunia mendengarnya. Di televisi, di mimpi-mimpi orang yang tertidur, bahkan di hati yang selama ini membisu. Darah yang dulu ditumpahkan, kini diteriakkan oleh tanah itu sendiri. Ayub berdiri dengan naskah tua di tangan. Ia belum membacanya, tapi dapat merasakan panas dari lembarannya. Di balik gulungan itu, terkandung sesuatu yang lebih dari sekadar pesan, melainkan perintah yang telah ditunda selama ribuan tahun. Di sekitarnya, orang-orang tak lagi bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Beberapa menangis, beberapa berdoa dengan suara terbata, dan satu dua mulai gemetar seperti kesurupan. Ayub tahu, mereka semua merasakan hal yang sama, apa yang selama ini dikubur tidak hanya bangkit, tapi juga menuntut balas. Di Zeril, Liora keluar dari ruang bawah tanah membawa lempengan batu kuno di pelukannya. Tubuhnya luka-luka,
karena sebagian museum runtuh akibat gempa spiritual yang makin mengguncang kota. Ia kini tahu bahwa apa yang mereka anggap sebagai warisan kebesaran selama ini sejatinya adalah hasil pengkhianatan dan penjajahan rohani. Langkahnya berat, tapi jiwanya terbakar. Ia satu-satunya di kotanya yang masih bisa bergerak, dan ia tahu dirinya harus membawa lempeng itu keluar dari Zeril agar kebenaran bisa menyatu dengan peti yang dibuka Ayub. Hanya dengan itu, dunia bisa memilih menebus atau tenggelam. Sementara itu, di perbatasan wilayah, awan-awan hitam turun ke bumi dalam bentuk asap tebal. Bukan asap biasa, melainkan kepulan yang berbentuk seperti wajah manusia yang menangis. Mereka berjalan lambat, mengisi udara, masuk ke rumah-rumah kosong, memeluk dinding-dinding yang dulu menyaksikan kekejaman. Mereka tidak menyakiti siapapun, hanya hadir. Tapi kehadiran mereka membuat siapapun yang melihatnya merasakan dosa-dosa yang pernah mereka diamkan. Orang-orang dari bangsa lain yang selama ini menutup mata pun mulai ketakutan. Karena kini, mereka sadar tidak ada yang benar-benar aman dari azab yang membongkar sejarah. Di tengah reruntuhan Yerusalem lama, Ayub duduk dan membuka naskah itu untuk pertama kalinya. Tulisan di dalamnya bersinar, dan perlahan-lahan mulai bisa dibaca. Isinya bukan ramalan, bukan doa, tapi pengakuan. Sebuah catatan tua dari kaum terdahulu yang ditindas dan dihapus dari sejarah, yang bersumpah bahwa suatu hari Tuhan sendiri akan mengembalikan keadilan, bukan dengan perang, tapi dengan kesaksian langit dan bumi. Naskah itu menyebut satu nama, yang terakhir akan menjadi saksi. Dan dari mulutnya akan keluar suara yang lebih tajam dari pedang. Liora berjalan menyusuri jalan kosong menuju perbatasan. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya dirinya, dan suara langkah yang menggema seperti dentuman drum perang. Di tangannya, lempengan itu mulai memancarkan cahaya yang merespons naskah yang dibaca Ayub, meski mereka terpisah oleh lembah dan dinding. Dunia mulai berubah. Gunung-gunung di sekitar Zeril bergetar. Laut mulai surut tanpa sebab. Burung-burung tak berkicau. Waktu tak lagi linier. Semua bergerak menuju satu titik penghakiman. Dan saat matahari seharusnya terbit, ia tidak muncul. Yang tampak hanyalah lingkaran cahaya keemasan tanpa sumber, seperti portal yang terbuka di langit. Suara bergema dari langit, bukan dengan bahasa apapun yang dikenal manusia. Tapi seluruh umat mendengarnya, di hati, di jiwa, di mimpi mereka, bumi telah berbicara. Kini langit akan menjawab, kebenaran tidak akan bisa lagi dibungkam. Dan Ayub menunduk, dengan air mata yang menetes di atas naskah kuno, sembari berbisik lirih, "Ya Rab, jangan biarkan dunia kembali memilih untuk lupa." Pagi itu bukan pagi, tak ada cahaya, hanya semacam ketiadaan yang menggantung di atas dunia. Jam-jam digital berhenti berdetak di angka yang sama, satelit berhenti memberi sinyal, dan gelombang radio hanya memutar satu suara, gema rintihan bumi. Orang-orang di seluruh penjuru dunia, di masjid, gereja, kuil, rumah-rumah, bunker-bunker mewah, merasa waktu ditahan paksa. Seolah langit sendiri menggenggam jarum jam dan berbisik, "Dengarkan. Kali ini, dengarkan." Di lembah Yerusalem lama, Ayub berdiri di antara dua kekuatan yang saling memanggil, naskah tua yang bersinar di tangannya, dan cahaya dari langit yang kini mulai mengalir turun dalam bentuk huruf-huruf api. Huruf itu membentuk kalimat-kalimat yang mengelilingi udara, terbaca oleh siapapun yang menatap langit. Tidak ada lagi tempat bersembunyi dari kebenaran. Suara-suara mulai terdengar dari langit seperti nyanyian kesaksian, bukan bahasa manusia, tapi semua umat merasakannya di dalam jiwa mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak zaman Adam, langit berbicara tanpa perantara. Liora akhirnya sampai di titik perbatasan. Tubuhnya lelah, luka di kakinya mengucurkan darah, tapi ia tak bisa berhenti. Di tangannya, lempeng batu itu kini berdetak seperti jantung hidup. Ketika Ayub dan Liora akhirnya berada dalam jarak pandang, bumi bergetar hebat, dan dari sela tanah, muncul cahaya tegak lurus ke langit. Di titik itu,
dua potongan kebenaran, naskah dan batu, akhirnya bertemu. Dan saat keduanya menyatu, terdengar seperti suara dunia ditarik dari bawah, suara bumi yang memuntahkan rahasia. Gedung-gedung runtuh di Zeril, bukan karena gempa, tapi karena struktur dasarnya telah dibangun di atas kebohongan. Bunker-bunker militer pecah dari dalam. Pasukan elit berteriak, tak karena luka, tapi karena mimpi-mimpi korban mereka kini hadir dalam wujud nyata, mengepung mereka dengan tatapan kosong dan suara yang berkata, "Kami tidak lupa." Dan Tuhan tidak tuli. Tanah memuntahkan benda-benda, tulang, pakaian anak kecil, kitab suci yang dibakar, rekaman kejahatan yang selama ini dikubur. Bukti-bukti itu kini mengelilingi kota seperti pusaran keadilan. Di langit, sebuah gerbang terbuka. Bukan seperti portal film ilmiah, tapi seperti kelopak mata raksasa yang perlahan terbuka. Dari sana turun kabut bercahaya, dan dalam kabut itu tampak siluet ribuan sosok, bukan malaikat bersayap, tapi jiwa-jiwa yang telah menunggu ribuan tahun untuk diakui penderitaannya. Mereka tidak marah, tidak membalas. Mereka hanya menatap, dan tatapan itu menghancurkan benteng keangkuhan yang telah berdiri selama puluhan generasi. Di layar-layar dunia, orang-orang jatuh bersujud. Beberapa pingsan, beberapa menggila. Tapi yang bertahan, kini melihat dunia dengan mata baru, mata kebenaran. Ayub dan Liora berdiri di pusat cahaya itu, dan suara dari langit memanggil keduanya dengan nama yang belum pernah mereka dengar, tapi terasa sangat milik mereka. Bukan sekadar suara, melainkan panggilan dari Yang Maha Menyaksikan. Dan dengan satu tarikan napas, Ayub mengangkat naskah itu ke langit, sementara Liora meletakkan lempeng di tanah. Dari situ, bumi terbuka, memperlihatkan sebuah jalan cahaya yang turun dari langit dan menembus perut bumi. Jalan itu bukan hanya menuju kedalaman tanah, tapi ke kedalaman dosa dan sejarah umat manusia. Dan dunia tahu, hari pengadilan bukan besok, ia adalah sekarang. Dan pada detik itu juga, suara dari langit menggelegar dalam setiap bahasa, setiap jiwa. Inilah hari ketika kalian akan menjadi saksi atas diri kalian sendiri. Langit telah membuka mulutnya, dan tak ada kata yang bisa dibohongi lagi. Ketika jalan cahaya itu menembus bumi, dunia tak lagi mengenali dirinya. Bangunan tak berfungsi seperti sebelumnya. Bahasa menjadi sunyi. Identitas hancur seperti topeng-topeng yang dilepas paksa. Kini yang berbicara bukan mulut, melainkan jiwa, dan untuk pertama kalinya, setiap jiwa dipaksa menghadapi bayangan dirinya sendiri. Tak ada lagi negara, jabatan, gelar, atau paspor. Tak ada yang bisa bersembunyi di balik nama. Karena langit telah berkata, kami tidak memanggil berdasarkan apa yang tertulis di atas kertas, tapi pada apa yang tertulis di hati. Satu persatu, manusia melihat apa yang pernah mereka lakukan seolah layar langit memutar ulang hidup mereka. Bukan hanya tindakan, tapi niat di balik setiap tindakan. Orang-orang yang dulu dilulukan sebagai pahlawan terjatuh, menangis terseduh, karena kebaikan mereka ternyata hanyalah pencitraan. Sebaliknya, sosok-sosok kecil yang dulu dilupakan, dihina, atau disingkirkan, kini bersinar terang karena mereka pernah memilih jujur saat dunia menyuruh berbohong. Keadilan langit tak seperti hukum dunia, ia menembus hati. Liora tak tahan, matanya dibutakan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Ia melihat berapa banyak dusta yang pernah ia diamkan, betapa banyak kekejaman yang ia warisi dalam diam sebagai bagian dari sistem yang ia banggakan. Tapi cahaya itu juga memperlihatkan satu hal, titik baliknya. Detik ketika ia memilih kebenaran meski berarti memusuhi bangsanya sendiri. Ia terduduk di tanah, menangis bukan karena takut, tapi karena rasa syukur bahwa Tuhan masih memberinya waktu untuk berpihak. Tak semua orang seberuntung itu. Ayub berdiri diam di tengah pusaran cahaya yang kini menjalar ke seluruh penjuru dunia. Di hadapannya, satu sosok muncul dari langit, tidak menyilaukan, tidak menakutkan, hanya sangat jujur. Sosok itu menatapnya dengan mata yang seperti cermin. Ayub pun melihat dirinya, sejak ia kecil, saat ia ragu,
saat ia benci, saat ia marah, saat ia mencintai. Tak ada yang ditutup-tutupi. Dan saat ia mencoba berkata, "Aku tak layak," sosok itu menjawab dengan suara yang menggetarkan bumi. Tak seorang pun layak, tapi hanya yang berani jujur yang akan dimaafkan. Di kota-kota besar dunia, kantor-kantor mewah yang dulu dipenuhi pengambil keputusan dunia kini kosong. Para pemimpinnya tersembunyi di ruang bawah tanah, tapi percuma karena dinding pun kini menjadi saksi. Para jurnalis yang dulu dibungkam kini menerima pesan-pesan misterius di layar mereka, dokumen-dokumen rahasia muncul sendiri. Kamera menyala sendiri, memperlihatkan wajah-wajah yang berbohong atas nama kemanusiaan. Tak ada sistem yang bisa menahan kebenaran saat langit sendiri yang membongkar. Orang-orang kini tidak saling menunjuk, karena setiap orang sibuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Inilah hari yang disebut para nabi, hari di mana manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan bumi menjadi hakim yang diam. Ayub menatap Liora. Mereka tak bicara sepatah kata pun. Tapi di antara mereka ada pemahaman yang dalam, bahwa azab yang menimpa Israel bukan semata hukuman kolektif, tapi pembongkaran total atas sistem kebohongan yang telah mencuri nama kebenaran itu sendiri. Dan dari reruntuhan itu, dunia kini harus memilih, membangun di atas puing kejujuran, atau tenggelam dalam pengulangan sejarah. Dan suara dari langit kembali terdengar, lebih halus, namun tak bisa ditolak. Yang tak mampu melihat dirinya sendiri, tak layak menatap masa depan. Hari ini adalah cermin, dan esok hanya akan diberikan pada mereka yang berani menatapnya. Langit perlahan menutup kembali gerbangnya, namun bukan seperti pintu yang tertutup marah. Kali ini, ia seperti seorang ibu yang selesai menegur anaknya dengan air mata, bukan karena benci, tapi karena cinta yang telah terlalu lama diabaikan. Cahaya menyusut, bukan padam. Dunia kembali gelap untuk beberapa saat, seolah Tuhan memberi waktu untuk bernapas, merenung, memilih. Di bawah remang langit itu, puing-puing Zeril berdiri sebagai saksi bisu, bahwa kebenaran yang ditindas tak akan selamanya dikubur. Bahwa tanah yang menyerap darah akan berbicara jika langit mengizinkan. Ayub dan Liora berdiri di antara dua zaman. Di belakang mereka, sejarah kelam, kebohongan yang diwariskan turun-temurun, kekuasaan yang dibangun di atas dusta. Di depan mereka, jalan kosong, belum bertanda, belum dibangun. Tak ada yang memberi petunjuk, tak ada suara wahyu lagi. Karena azab bukan hanya tentang kehancuran, tapi pembukaan jalan bagi kesadaran yang lebih tinggi. Dunia kini bebas, tapi juga telanjang. Tuhan telah membongkar. Sekarang, giliran manusia untuk membangun. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Wajah-wajah yang dulu penuh arogansi kini dipenuhi keraguan, bahkan ketakutan. Mereka melihat sekeliling dan menyadari, sistem yang dulu mereka andalkan kini tinggal debu. Tak ada tentara, tak ada pemimpin, tak ada undang-undang. Hanya sisa-sisa kejujuran dan kebohongan yang tersebar di antara batu-batu rubuh. Dan mereka sadar, dunia ini tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Karena langit telah memperlihatkan wajah asli mereka masing-masing. Liora memungut pecahan lempeng batu yang retak saat bersatu dengan naskah tua. Ia menyimpannya dalam pelukan seperti seorang anak kecil menyimpan sisa mainan dari rumah yang terbakar. Ia tahu, dunia akan mencoba menulis ulang cerita ini. Akan ada yang menyangkal, menutupi, bahkan menghapus jejaknya. Tapi yang telah dibuka oleh langit, tidak bisa ditutup kembali oleh pena manusia. Ia menoleh ke Ayub dan bertanya lirih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayub tak menjawab dengan kata. Ia hanya menunjuk ke depan, jalan kosong itu. Jalan yang kini milik mereka. Di seluruh dunia, anak-anak kecil bermimpi serupa. Dalam tidur mereka melihat api yang berubah menjadi bunga, keruntuhan yang berubah menjadi taman, dan suara yang berkata, dari luka kalian, akan tumbuh kehidupan yang lebih jujur. Para orang tua menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu generasi berikutnya akan hidup tanpa perlu menyamar. Kebenaran, meski menyakitkan,
telah menyembuhkan satu luka besar yang selama ini dilapisi kebanggaan palsu. Kini, dunia berdiri dalam bayang cahaya yang baru, cahaya yang tak menyilaukan, tapi cukup terang untuk melihat jalan sendiri. Ayub berjalan lebih dulu, membawa naskah yang telah usai dibaca tapi belum selesai dijalani. Liora mengikutinya, dengan langkah terlatih tapi hati yang teguh. Mereka bukan nabi, bukan pahlawan, hanya manusia yang memilih jujur di tengah badai dusta. Dan justru karena itu, mereka pantas membuka babak baru umat manusia. Di belakang mereka, terdengar langkah-langkah lain, pelan, ragu, tapi datang dari berbagai arah. Dunia, dengan segala lukanya, perlahan mulai bergerak. Dan suara langit, terakhir kalinya malam itu, berbisik lembut ke jiwa-jiwa yang tersisa. Aku tak datang untuk menghancurkan dunia, tapi untuk mengangkat wajahnya agar bisa menatapku kembali. Kini, bangkitlah bukan sebagai bangsa, tapi sebagai manusia yang tahu arti kemanusiaan.